berjumpa kembali dengan saudara di minggu terakhir pada bulan Desember. Dan tidak terasa kita akan memasuki tahun baru. Saya percaya bahwa ada banyak kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Mari kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan di sepanjang bulan ini. Amin. Dan mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya. Kuasa maha berhormat, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Yang takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati.
seluruh bumi sujud menyembahmu. Aku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, sama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Sebab ku dikala sedih, hanya Kaulah Tuhan menemaniku sepanjang hari. Kasih setiap pertolongan berlimpah Kau beri untuk menjalani sisa hidupku di bumi ini. Kaulah pulihkan menutupi samudera saat ku lakukan dosa yang amat tercela. Sisa batin, raga dan juga jiwa, uluran tanganmu selamatkan ku dari dusta. I love you God, Kau berikan ku panutan. I love you God, Kau bebaskan beban pikiran. Temani diriku hari ini, esok selamanya. Dari dulu Engkaulah Raja sampai maranatha. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati oleh pujian pada pagi hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum Bapak Ibu dan Saudara memberi, saya akan baca satu ayat yang terambil dari Lukas 6 ayat 38. Bapak Ibu simak saja, demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara, waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Saya percaya waktu Bapak Ibu dan Saudara mengambil tindakan untuk memberi yang terbaik bagi Allah, saya percaya bahwa Allah turun tangan untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Mari angkat persembahan di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Kami berdoa pada siang hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah saat ini kami akan memberi persembahan tanda ucapan syukur kami kepada Allah. Biarlah persembahan ini Tuhan, waktu kami memberi dengan sukacita, memberi dengan kerendahan hati, kami percaya bahwa Allah turun tangan untuk memberkati setiap pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Garang yang ilahi, Allah yang sejati, yang turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rumah insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir di bulan Desember, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Nah, tema besar kita di tahun 2021 adalah More Leaders, More People. Doa kita adalah supaya kita bisa membangkitkan lebih banyak pemimpin. Karena dengan lebih banyak pemimpin kita bisa menampung dan melayani lebih banyak orang. Jadi mari bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di proses, mari terus setia ikut prosesnya supaya saudara dilatih, dipersiapkan menjadi pemimpin, sehingga saudara bisa memimpin orang lain datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan 2020 ya, tema besar kita adalah There is More, dan kita sudah melihat banyak hal luar biasa Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2020 ini. Dan jika ada masih hal yang saudara masih doakan, masih mimpikan, masih imani, mari jangan putus asa. Masih ada tahun 2021 untuk berharap, berdoa, dan mempercayai Allah untuk hal-hal yang ajaib, yang mustahil bagi saudara untuk Tuhan lakukan bagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, berkati setiap kami supaya kami mengalami transformasi, bukan saja dalam hidup kami, tetapi juga dalam keuangan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu terakhir di bulan Desember ini, atau di minggu terakhir di akhir tahun ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi saudara masih dalam tema besar kita mengenai transformasi. Tapi hari ini saya akan khusus bicara mengenai transformasi keuangan. Jadi mengalami perubahan dalam hal keuangan. Dan saya percaya semua kita merindukan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, siapapun saudara. Ya, jadi di Alkitab mencatat bahwa Yesus banyak sekali bicara tentang uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita semua, terutama jemaat-jemaat di Destiny, mengalami transformasi di dalam keuangan, mengalami perubahan, financial transformation. Tuhan melakukan hal-hal luar biasa di dalam keuangan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Alkitab mencatat, nah ini kebenaran basic atau dasar yang perlu kita pahami, bahwa sebab segala sesuatu datangnya dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Jadi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita miliki hari ini, ingat itu baik-baik bahwa itu datang dari Tuhan, dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pakai apa yang kita miliki untuk diri sendiri. Karena semua yang kita punya, termasuk hidup kita, keuangan kita dan sebagainya, bukan milik kita. Ya, semua itu adalah milik Tuhan. Ya, Allah yang memilikinya. Dia adalah ownernya, Dia adalah pemiliknya. Nah, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 yang juga dikatakan bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Perhatikan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kesanggupan, ya. Kesanggupan atau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan kekuatan kita sendiri. Allah lah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah juga ingin sekali kita mengalami transformasi di dalam keuangan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini ada 7 hal, ada 7 kebiasaan yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami transformasi di dalam keuangan. Ada 7 kebiasaan. Saya pun terus untuk berusaha untuk bisa melakukan hal ini, dan mari kita sama-sama belajar 7 kebiasaan ini. Kebiasaan yang pertama supaya bisa mengalami transformasi dalam keuangan adalah saya harus mempercayai Allah sebagai sumber dan penyedia bagi saya. Ini yang pertama. Jadi kita harus mempercayai Allah sebagai sumber dan penyedia bagi kita. Nah, saudara, ingat baik-baik, pekerjaan saudara bukan sumber saudara,
Orang tuamu bukan sumber saudara, lahan saudara, ladang saudara, bukan sumber saudara, bank saudara, bukan sumber saudara, tetapi sumber utama saudara adalah datang dari Tuhan. Dan mari kita mempercayai bahwa Allah lah penyedia bagi kita. Ya, He is our provider. Dia adalah penyedia bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran pertama yang perlu kita alami dan lakukan. Kebiasaan ini yang perlu kita bangun. Kebiasaan pertama adalah ingatlah bahwa Allah adalah sumber kita. Dia adalah penyedia kita. Kalau kita mempercayai Allah adalah sumber dan penyedia kita, kita tidak akan khawatir soal apapun karena kita tahu Dia adalah sumber saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat ini baik-baik ya. Tidak peduli apa yang bakal terjadi dengan usaha saudara, apa yang bakal terjadi dengan pekerjaan saudara. Saudara kalau menerapkan kebenaran bahwa Allah adalah sumber saudara, Allah adalah penyedia bagi saudara, maka di dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan masih sanggup untuk menyediakan bagi saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran pertama atau kebiasaan pertama yang harus kita terapkan supaya kita bisa mengalami transformasi dalam keuangan. Yang kedua adalah saya harus menjadi pengelola yang baik. Nah, ingat itu tadi saya sudah menjelaskan. Owner atau pemiliknya adalah Allah. Kita ini stewardnya atau pengelolanya, ya. Kita bukan pemilik, kita hanya diizinkan mengelola. Pemiliknya adalah Tuhan. Ya, stewardship itu adalah mengelola barang milik orang lain. Nah, kita sedang mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan, kekayaan kita milik Tuhan, anak-anak kita juga milik Tuhan. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita bukan pemiliknya, kita pengelolanya. Itu sebabnya kita diminta supaya bisa jadi pengelola yang baik untuk kepentingan, bukan diri kita saja, tapi untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 11-13 berkata, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan, perhatikan, berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mesti ingat baik-baik bahwa Allah adalah owner. Dia adalah pemilik. Jadi pakailah tubuh saudara, pakailah harta saudara, pakailah keuangan saudara untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. Karena hidup kita terbatas, hidup kita tidak lama Bapak Ibu Saudara, paling 80 tahun, syukur-syukur 100 tahun. Tidak lama kita hidup di dunia. Kita akan hidup lebih lama di kekekalan. Nah, suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang Allah percayakan kepada kita. Kekayaan saudara, harta benda saudara, uang saudara, apapun. Apakah kita pakai itu hanya untuk diri kita atau untuk kemuliaan Tuhan? Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir bahwa, oh ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa semua datang karena Tuhan. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah saya harus mengembalikan 10% kepada Allah. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah 1/10 seluruhnya, perhatikan, seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup dengan 100%, ya. Tapi tanpa Tuhan 100% itu mungkin tidak akan cukup bagi saudara. Tetapi pada waktu saudara memberikan 10% kepada Allah dan saudara hanya punya 90%, tapi 90% itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan lebih dari cukup. Mengapa? Karena Alkitab berkata, aku akan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Pada waktu kita setia mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan membuka pintu surga untuk melimpahi segala yang baik kepada kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bawalah 1/10 seluruhnya. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak setengah, 5%, 1%, 2%, seluruhnya bicara mengenai 10%. Ya, jadi kalau 1 juta ya 100.000, kita jangan diskon menjadi 50.000 karena Alkitab berkata 10% berarti 10 dari income kita. Nah, bawalah seluruhnya. Banyak kali kita pikir, oh terlalu banyak dan sebagainya. Ingat, kebenaran pertama tadi, kebiasaan pertama, semua datang dari Tuhan. Ya, Allah adalah sumber kita. Kalau Allah adalah sumber kita, kita tidak takut memberi kepada Tuhan. Dan ingat ini baik-baik, apa yang saudara dan saya beri kepada Tuhan, Dia pasti akan melipat gandakannya. Ya, jadi kalau saudara memberi kepada Allah, Dia pasti akan melipat gandakannya. Contoh, pada waktu anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan makan siangnya kepada Yesus, Alkitab berkata Allah melipat gandakan itu sehingga cukup bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita berpikir tidak cukup, ya memang tidak akan cukup. Itu hanya akan cukup kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita taat melakukan firman Tuhan, kita setia melakukannya. Dan pada waktu kita taat dan setia, maka Allah yang akan campur tangan. Jadi kalau Allah yang akan campur tangan di dalamnya, sedikit bisa diubah menjadi banyak, dari yang tidak ada akan menjadi ada. Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa bagi saudara. Itu sebabnya mari belajar untuk setia mengembalikan perpuluhan. Ya. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah saya harus berinvestasi untuk masa depan. Marilah kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk berinvestasi untuk masa depan kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, dari jumlah-jumlah yang kecil, berinvestasi untuk masa depan saudara. Menabung dari jumlah yang kecil, ya. Pakai mungkin bayar 5.000 atau 10.000 dan sebagainya. Buatlah itu menjadi investasi untuk masa depan saudara dan saya. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan masa depan. Kita percaya kepada Kristus, tapi mari kita belajar untuk berinvestasi untuk masa depan kita. Yang kelima, kebiasaan yang kelima adalah mari jadi orang yang suka memberi. Saya harus suka berbagi atau suka memberi. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa terlebih diberkati memberi daripada menerima. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan lebih berbahagia, kita akan lebih diberkati pada waktu kita suka memberi. Jadi jangan jadi orang yang pelit, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan siapapun, tidak peduli dengan kerajaan Allah, tidak peduli dengan misi dan sebagainya. Mari kita menjadi orang yang suka berbagi. Apalagi di hari Natal ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan. Karena kasihnya Allah memberikan. Dia memberi anaknya yang tunggal. Jadi Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Itu sebabnya kita ada hari ini karena Allah yang memberi anaknya kepada kita. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita mengaku diri kita orang Kristen yang percaya kepada Allah, maka kita juga harus mencontohi cara hidup Allah kita, yaitu suka memberi. Kalau kita tidak suka memberi, maka dipertanyakan, ini Allah mana yang kita percayai? Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan dalam kitab Amsal bahwa orang yang suka memberi tidak akan pernah jatuh miskin. Justru dia akan diberkati dan akan terus diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk memberi. Di hari Natal ini saya mendorong saudara, mari ya pakai sedikit kekayaan saudara untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar saudara. Mungkin membeli sepatu baru buat orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu, membeli sembako buat mereka, atau membawa sedikit beras buat tetangga sebelah saudara yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, mari kita lakukan itu. Jangan tunggu sampai saudara punya banyak baru saudara belajar untuk memberi. Belajarlah untuk memberi dari apa yang ada pada saudara. Ya, kalau kita mau mengalami transformasi keuangan, maka kebiasaan yang kelima adalah jadilah orang yang suka berbagi dan suka memberi. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang keenam adalah saya harus mengatur pengeluaran saya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pengeluaran kita mesti atur. Ya, jangan sampai kita terlalu mengingini hal-hal di luar daripada apa yang kita mampu. Ya,
beli ini, tetangga sebelah ini kita ikut beli, tetangga sebelah ini kita beli. Akhirnya kita berusaha untuk meningkatkan harga diri kita dengan gaya hidup tetangga sebelah, gaya hidup orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, tolong dengarkan baik-baik, jangan sampai saudara mengalami kesulitan hanya karena gaya hidup, ya. Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengatur pengeluaran kita supaya pengeluaran kita tidak lebih besar daripada pemasukan kita, ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, namanya stewardship atau penata layanan, pengelola. Kita harus belajar untuk mengelola dengan baik apa yang Allah percayakan kepada kita, supaya Bapak Ibu Saudara kita bisa membayar tagihan-tagihan kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, saudara bisa mungkin menyisihkan untuk kuliah, bagi saudara yang kuliah, bekerja sambil kuliah dan sebagainya. Jadi mari mengatur pengeluaran saudara. Tetapi ingat ini baik-baik. Kebenaran yang pertama, kebiasaan pertama, jadikan Allah sebagai sumber saudara dan penyedia saudara. Kebiasaan yang ketujuh, saya harus menikmati apa yang saya miliki dengan ucapan syukur. Nah, banyak orang tidak belajar untuk menikmati apa yang mereka miliki. Kelimpahan itu tidak berbicara soal berapa banyak yang kita miliki, tapi kelimpahan bicara soal bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Sekalipun itu sedikit, tapi kalau saudara bisa menikmatinya, saudara adalah orang-orang yang berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar menikmati, jangan mengeluh dengan apa yang saudara punya. Syukurilah, ya, nikmati, syukuri dan nikmati apa yang sedang saudara miliki hari ini. Kalau saudara masih bisa makan, bersyukur, nikmati, ya. Jangan komplain, jangan mengeluh, karena di luar sana ada banyak orang yang sedang bergumul untuk bisa makan. Ya, kalau saudara mungkin sudah punya mobil atau motor, bersyukurlah, karena di luar sana ada banyak orang mungkin beli sepeda aja susah, masih jalan kaki, ya, karena bergumul supaya bisa punya kendaraan dan sebagainya. Nah, mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau masih ada uang di rekening saudara, bersyukur. Ya, sekalipun itu jumlahnya tidak banyak, jumlahnya sedikit, syukuri dan nikmati Bapak Ibu Saudara. Jangan membebani pikiran saudara hanya untuk mengingini hal-hal yang di luar kemampuan saudara, atau hanya untuk meningkatkan gaya hidup saudara dan sebagainya. Mari kita belajar untuk menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di akhir dari semua 7 kebiasaan itu, saya hanya mau mendorong saudara ingat ini baik-baik. Jangan khawatir, ya. Percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup mencukupkan saudara. Di dalam Matius pasal 6 31-33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab berkata, jangan khawatir makan, minum, pakaian dan sebagainya. Bapamu di sorga tahu dengan pasti, perhatikan, tahu dengan jelas, tahu dengan pasti apa saja yang engkau perlukan dan butuhkan. Kadang-kala kita sendiri tidak tahu dengan pasti keperluan kebutuhan kita, tapi Alkitab bilang Allah tahu dengan detail, secara tepat, secara pasti apa yang saudara perlukan hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan sesuatu tentang keuangan saudara. Ingat ini baik-baik. Allah tahu dengan jelas, Allah tahu dengan pasti, dan bukan hanya sekedar tahu. Alkitab berkata, ya, Ia akan memberikannya, ya. Dalam bahasa Inggris dikata, He will give it to you, ya. Dia akan memberikannya kepadamu. Jadi bukan Allah sekedar tahu, ya, apa yang kita perlukan, tetapi Dia akan memberikannya kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong dengarkan, jangan khawatir. Ya, solusinya di ayat 33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, orang-orang dunia mencari hal-hal yang tadi makan, minum dan sebagainya. Mereka khawatir. Alkitab berkata kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita bukan orang percaya.
Ya. Karena Alkitab mengatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, fokusnya adalah supaya terus mencari, menumpuk lebih banyak. Tetapi tidak demikian dengan orang yang percaya. Alkitab bilang orang yang percaya berbeda. Mereka tidak dikuasai oleh ketakutan, mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran, mereka tidak dikuasai oleh ketamakan untuk memiliki lebih banyak, menimbun, menampung lebih banyak. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, Alkitab berkata, mereka mencari Allah dan kerajaannya lebih dahulu. Ya, fokus mereka adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Alkitab berjanji semuanya ditambahkan kepada saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong saudara, mari kita setia. Bagi saudara ya yang belum setia mengembalikan perpuluhan, saya mendorong saudara, setialah, taatlah kepada Allah, maka Tuhan pasti akan memberkati saudara. Ya, saya percaya 90% bersama dengan Allah pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa daripada kita hidup dengan 100% tanpa pertolongan Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan saudara dan saya berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaat-Mu, berkati suami istri anak-anak diberkati, keuangan mereka diberkati, keperluan makan minum mereka diberkati. Kami berdoa supaya mereka tidak takut, tidak khawatir, tapi terus berharap kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan penyedia mereka. Yang bekerja diberkati pekerjaannya, yang punya usaha diberkati usahanya, yang sekolah, yang kuliah diberkati sekolah dan kuliahnya dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran dari Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang perlu mujizat Tuhan lakukan mujizat luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati mereka dengan berlimpah-limpah supaya mereka jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, bahwa mereka terus naik tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Allah menyertai mereka mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, kebenaran Tuhan yang luar biasa, dan saya juga diberkati. Kami senang jika saudara juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah live streaming kita di Destiny Bali. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan.